Puji Tuhan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang dasar penelitian teologi. Nah, kita harus mengetahui alasan mengapa harus meneliti. Ada 5 alasan mengapa kita melaksanakan penelitian. Yang pertama, fakta tentang kegiatan penelitian dalam Alkitab. Yang kedua, kodrat manusia sebagai pembelajar. Yang ketiga, tugas manusia sebagai penerima amanat Tuhan. Yang keempat, pengembangan kemampuan berteologi secara mandiri. Dan yang kelima, tridharma pendidikan. Fakta penelitian dalam Alkitab. Dalam Lukas 1 ayat 1-4, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan Tuhan. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ada beberapa istilah bahasa Yunani yang sangat relevan digunakan dalam Injil Lukas 1 ayat 1-4 bila kita kaitkan dengan penelitian. Misalnya karena itu, dalam bahasa Yunani-nya, dokeo yang berarti berpendapat, tetapi pendapatnya itu ada kata lain setelah ia menyelidiki secara saksama. Nah, kata menyelidiki di sini dalam bahasa Yunani-nya yaitu parakoloteo yang berarti mengikuti di samping. Jadi kata menyelidiki mengikuti di samping itu merupakan suatu istilah tentang bagaimana seseorang yang ada di samping atau di dekat seseorang yang lain atau suatu objek dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang objek tersebut, kemudian menyelidiki secara saksama. Nah, saksama di sini dalam bahasa Yunani yaitu akribos, yaitu teliti, detail, dan cermat. Kemudian menyelidiki secara saksama dari asal mulanya. Asal mulanya ini dalam bahasa Yunani itu anoden, yaitu sejak pertama. Kemudian membukukan. Membukukan ini dalam bahasa Yunani-nya yaitu grapo, menulis atau menjelaskan. Kemudian membukukan dengan teratur. Teratur di sini dalam bahasa Yunani-nya itu kateksa, yang berarti secara berurutan atau secara sistematis. Nah, fakta penelitian dalam Alkitab yang kedua, kita lihat dalam kitab Kisah Rasul pasal 17 ayat 22-23. Di sana dikatakan bahwa Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di gerbangmu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenal, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Nah, kalau kita lihat bersama di sini bahwa Rasul Paulus menginjil orang-orang Athena dengan menjelajah. Nah, sebelum Rasul Paulus melakukan penginjilan kepada orang-orang Athena, kalau kita ketahui orang-orang Athena ini adalah orang-orang yang luar biasa. Kalau kita pelajari lebih dalam lagi bahwa orang-orang yang luar biasa yang ada di Athena ini tidak sembarangan dalam melakukan penginjilan. Kalau cuma sekedar kita mengatakan kita tidak melakukan penjelajah atau menjelajahi, pasti orang-orang Athena ini tidak gampang percaya. Sehingga Rasul Paulus sebelum melakukan penginjilannya di kota Athena, dia
kota Athena kepada orang-orang Athena. Nah, kalau kita lihat di sini Rasul Paulus berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat." Nah, lihat ini dalam bahasa Yunani dikatakan tereo, yang berarti lihat. Nah, lihat ini bukan sembarang melihat atau tapi dia mengamati, melakukan pengamatan dalam resumen dari pengamatan. Dan juga di sini Rasul Paulus bukan sekedar hanya melihat atau melakukan pengamatan, tetapi di sini dia dikatakan bahwa dia berjalan-jalan dan melihat-lihat. Rasul Paulus selain melihat, melakukan pengamatan, dia berjalan-jalan. Nah, berjalan-jalan ini bukan cuma sekedar 1-2 kali dia berjalan, tapi di sini katakan berjalan-jalan, berarti berkali-kali dia mengelilingi area Athena atau kota Athena ini. Dalam penginjilannya dia berjalan sehingga menghasilkan atau menjumpai, di sini katakan menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah lain. Nah, setelah Rasul Paulus menjelajah, melakukan penelitian atau melihat-lihat, berjalan-jalan dalam penelitiannya, dia mendapatkan hasil, yaitu dia melihat bahwa orang-orang Athena di sana menyembah dewa-dewa atau menyembah kepada Allah yang lain. Nah, itulah fakta penelitian dalam Alkitab, bahwa kita harus sangat penting dalam melakukan penelitian. Mengapa? Karena penelitian itu bukan sekedar untuk diri orang lain, tetapi untuk diri kita. Keberhasilan suatu penginjilan Rasul Paulus di sini, sebelum dia melakukan penginjilan, dia melakukan penelitian terlebih dahulu. Dia melihat-lihat dalam pengamatannya, dia berjalan-jalan dan melihat-lihat sehingga dia dapat menjumpai. Oke, kita masuk pada alasan yang kedua, yaitu mengapa manusia melaksanakan penelitian. Karena manusia dilahirkan memiliki kodrat sebagai makhluk pembelajar. Nah, dalam hal tersebut, topik tersebut mengapa manusia melaksanakan penelitian itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah mencari tahu atau bisa disebut dengan penelitian. Yang kedua, menata, bisa disebut juga dengan mengatur, menyusun, membenahi. Nah, dalam hal tersebut, mengapa manusia ingin mencari tahu? Karena manusia memiliki rasa ingin tahu itu sangat tinggi. Nah, dan dalam hal menata atau dalam hal penelitian tersebut, menata juga sudah menjadi kodrat yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Terima kasih. Kita masuk dalam alasan yang ketiga, mengapa manusia harus meneliti. Alasan yang ketiga, karena tugas manusia sebagai penerima amanat Tuhan. Dalam Kejadian 1 ayat 26-28, di sana mencatat bahwa Tuhan memberi kuasa kepada manusia untuk menguasai alam semesta. Dan juga dalam Kejadian 2 ayat 15 dan seterusnya, Tuhan memberi amanat untuk mengelola dan memelihara alam. Ini adalah amanat budaya atau amanat natural yang Tuhan berikan kepada manusia. Nah, bagaimana cara supaya kita dapat menguasai alam semesta dan juga untuk mengelola dan memelihara alam, yaitu dengan cara melakukan penelitian. Bukan hanya amanat natural yang Tuhan berikan untuk kita, tapi juga ada amanat agung atau amanat supranatural, seperti dalam Matius 28 ayat 18-20. Di sana mencatat bahwa Tuhan memberi amanat supranatural seperti menginjil, memberitakan salib Kristus, memberitakan pengorbanan Kristus atau penyelamatan Kristus, dan juga membawa orang dalam berkomitmen dalam melayani Tuhan. Bagaimana cara untuk menjalankan hal tersebut? Yaitu dengan cara melakukan penelitian. Bagian keempat, pengembangan kemampuan patologi. Sebenarnya dengan melaksanakan penelitian kita sementara mengembangkan 3 hal. Yang pertama, first and context true, note. Dan kedua, enhancement true. Dan
ketiga, enhancing academic skills. Yang pertama, artillery phase through melakukan penelitian teknik yang bersifat segar dan kontekstual agar melakukan mudah dipahami dan bisa diaplikasikan di dunia masa kini. Dan kedua, enhancement through, dengan penelitian maka kebenaran bisa lebih diperluas dan lebih diperdalam melalui perkembangan dan pengkayaan. Yang ketiga, enhancing academic skill, berpikir memerlukan kemampuan berpikir sebab dengan bertambahnya kemampuan berpikir maka fungsi otak atau kecakapan kita berpikir akan semakin bertambah. Oke, puji Tuhan. Yang terutama dalam tridharma pendidikan yaitu ada tiga hal dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian ke masyarakat. Oke, terima kasih.